Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Suryani. Saya dari kelas 11 IPA 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek. Dan perkenalkan juga Ibu Arum Prihananti selaku guru pengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 11 IPA 1. Saya di sini berkesempatan untuk menyampaikan materi bab 3 mengenai dampak perkembangan imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama adalah dampak dalam bidang politik pemerintahan dan ekonomi. 1. Bidang politik. Sebelumnya, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun. Tetapi dengan kedatangan Belanda yaitu Jenderal Dendels membawa perubahan administrasi dan politik di Indonesia dengan lebih modern. Berikut ini beberapa dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dari sisi politik. 1. Penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. 2. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. 3. Kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia. 4. Belanda menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. 5. Kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. 2. Bidang ekonomi. Dampak imperialisme dan kolonialisme Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi, di mana salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mencari uang dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Berikut adalah contoh dampaknya. Yang pertama adalah eksploitasi ekonomi. Monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan Nusantara di panggung perdagangan internasional. Yang kedua, bangsa Indonesia mulai mengenal industri pertambangan. Yang ketiga, dilaksanakannya politik pintu terbuka. Dan yang terakhir adalah adanya sistem sewa tanah. Berikutnya adalah dampak dalam bidang sosial budaya dan bidang pendidikan. 1. Bidang sosial budaya. Dalam sisi perkembangan sosial budaya, kebudayaan masyarakat Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme juga mengalami perubahan. Dampak yang dirasakan salah satunya adalah dengan berubahnya pola hidup masyarakat Indonesia akibat pengaruh bangsa Eropa. Dampak yang lainnya contohnya sebagai berikut. 1. Kedatangan kolonial Belanda memperburuk sosial budaya kita. 2. Adanya penindasan dan pemerasan secara kejam. 3. Belanda dengan sengaja membuat kasta antar golongan, yakni bangsa Eropa adalah yang tertinggi, disusul kasta terendah adalah kaum pribumi. 4. Upacara adat di kerajaan dihilangkan, diganti dengan tradisi pemerintahan Belanda. Dan yang kelima, pengaruh lain pada kasta sastra kita, yakni Belanda memperkenalkan surat kabar pada tahun 1659 dengan tujuan membantu dalam penyebaran informasi dalam bidang keagamaan. Dan yang terakhir adalah bidang pendidikan. Belanda memajukan perkembangan pendidikan bagi rakyat Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi yang berpendidikan dan bisa dibayar dengan upah minimal. Dengan begitu, maka Belanda akan banyak mendapatkan keuntungan di pihaknya.
Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan antara lain: 1. Pemerintah kolonial Belanda berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tetapi dihargai murah. 2. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-13. 3. Akses pendidikan tersebut dibatasi oleh Belanda, membuat sekat dan kasta dengan alasan takut karena rakyat kita terlalu pintar. Oleh sebab itu, hanya orang-orang berada yang bisa masuk seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Dan yang keempat, rakyat Indonesia lama-lama menjadi geram. Alhasil, mulai bermunculan akademi yang mementingkan pendidikan di Indonesia, seperti berdirinya organisasi Budi Utomo, masuknya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah yang dipimpin oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikian video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.